hal yang menyebabkan orang untuk berwudu di dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada 4 saja. Ada 4 macamnya, akan kita baca sekarang nih. Kalau salah satu daripada 4 ini terjadi pada kita, berarti kita saat itu orang yang sedang berhadas kecil, maka harus wudu. Harus wudu, wajib hukumnya berwudu. Cuman kewajiban wudunya tidak langsung. Bilanya berhadas kecil langsung wudu, enggak. Boleh nanti-nanti. Kapan wajib dikerjakan wudunya? Di saat kita mau melaksanakan ibadah yang harus dengan wudu. Sholat misalnya, menyentuh Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahil nabiyyi wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah putus memberikan nikmatnya kepada kita, baik yang zahir maupun nikmat yang batin. Sehingga dengan nikmat-nikmat Allah tadilah yang membuat kita kembali bisa mampu melaksanakan kewajiban salat yang pada saatnya adalah salat subuh, yang alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah dan kita kerjakan ada di masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang banyak kekurangannya disempurnakan oleh Allah, dan insyaallah amal kita akan menjadikan kita berhak mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada kekasih kita, kecintaan kita, suri tauladan kita, hamba yang diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meneladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali akan melanjutkan ta'lim kita, pelajaran kita yang kita baca dari kitab Risalah Jami'ah, yang alhamdulillah pada pertemuan kita tadi malam, majelis kita antara maghrib dan isya, kita telah membahas masalah mandi wajib, yaitu cara untuk membebaskan kita daripada hadas besar. Dan kita ketahui bersama-sama bahwa penyebab hadas besar ada 6, yaitu adalah berhubungan suami istri, yang kedua keluarnya air mani dengan cara apapun, baik yang halal maupun yang haram, yang ketiga terputusnya darah haid bagi perempuan, yang keempat terputusnya darah nifas juga khusus bagi perempuan, yang kelima melahirkan
khusus bagi perempuan juga. Yang terakhir, yang keenam adalah al-maut, yaitu meninggal dunia. Itu wajibnya bagi yang hidup untuk memandikan yang sudah meninggal dunia. 6 macam ini adalah penyebab kita wajib mandi, atau bisa dikatakan 6 macam ini yang menjadikan kita berhadas besar, sehingga untuk menghilangkan hadas besar maka diperlukan mandi besar. Caranya bagaimana? Tadi malam sudah kita bahas juga, ada 2 hal. Yang pertama, niat untuk mandi mengangkat hadas besar. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Itu keringkasan yang kita pelajari tadi malam. Maka berlanjut ke pelajaran yang selanjutnya, yang penting untuk kita ketahui. Kalau tadi malam kita telah mempelajari penyebab orang mandi wajib, maka sekarang kita mempelajari penyebab orang wajib wudu, atau hal-hal yang menjadikan orang itu berhadas kecil. Kalau mandi wajib ada 6 sebab yang membuat orang berhadas besar sehingga wajib untuk mandi. Kalau hadas kecil, hal-hal yang menyebabkan orang untuk berwudu, di dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada 4 saja. Ada 4 macamnya, akan kita baca sekarang nih. Kalau salah satu daripada 4 ini terjadi pada kita, berarti kita saat itu orang yang sedang berhadas kecil, maka harus wudu. Harus wudu, wajib hukumnya berwudu. Cuman kewajiban wudunya tidak langsung. Bilanya berhadas kecil langsung wudu, enggak. Boleh nanti-nanti. Kapan wajib dikerjakan wudunya? Di saat kita mau melaksanakan ibadah yang harus dengan wudu. Sholat misalnya, menyentuh Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran saja tidak wajib wudu ya. Yang wajib wudu itu menyentuhnya. Atau misalnya tawaf, orang mau tawaf, nah itu ada syarat wajib wudu. Maka saat mau mengerjakan itulah wajib saat itu wudunya. Tidak wajib setiap kali batal wudu, tidak wajib, tapi sunnah. Tapi wajib wudu, cuman kewajibannya nanti-nanti masih bisa. Menurut Imam Syafi'i ada 4 macam. Jadi jangan heran kalau mungkin di dalam mazhab lain berbeda dengan apa yang menjadi pandangan Imam Syafi'i. Boleh jadi di dalam mazhab Syafi'i batal, di mazhab lain menyatakan tidak batal dengan dalil mereka masing-masing, silahkan. Tidak masalah. Namun kalau kita ingin mengikut ke mazhab yang lain, maka tidak bisa asal comot ambil begitu aja kita campur dengan Syafi'i, tidak bisa. Ada aturannya, ada caranya. Nah, yang pegang kitabnya di halaman 23, hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama yang membatalkan wudu antara lain ialah sesuatu yang keluar dari salah satu dari 2 jalan, yaitu kubul, kemaluan bagian depan, dan dubur, kemaluan bagian belakang atau anus. Pembatal wudu yang pertama adalah apabila keluar sesuatu dari salah satu 2 jalan pembuangan kita, baik itu kubul, kemaluan bagian depan, atau itu dari duburnya, kemaluan bagian
belakang. Terserah salah satunya mengeluarkan sesuatu, maka otomatis wudunya batal. Ala makan, dengan bentuk apapun sudah. Baik yang keluar tadi sesuatu yang normal atau sesuatu yang abnormal atau yang tidak biasa, terserah sudah. Ya, pokoknya keluar aja dari salah satu dua jalan pembuangan kita tadi itu, maka wudunya otomatis batal. Yang normal misalnya orang buang air kecil, yang keluar air seninya misalnya, itu normal. Ketika orang buang BAB, yang keluar ya yang biasanya keluar kotoran. Yang tidak normal misalnya buang air kecil, yang keluar kecap misalnya, itu kada normal. Masa ada orang pakai kecap kan ya kan? Ya, kecap bujur, tapi keluar dari situ batal tetap. Misal dia BAB, yang keluar duit misalnya, kan kada normal. Rupanya tetaguk duit, keluarnya duit juga. Tidak normal. Atau misalnya batu, atau misalnya cacing misalnya. Ada orang cacingan, diminumnya obat cacing, keluar cacingnya misalnya lewat duburnya. Cacing tok aja yang keluar, tidak ada yang lain, tetap batal. Nah, pokoknya intinya ada yang keluar dari salah satu dua jalan tadi, baik yang keluar tadi normal atau yang tidak biasa, maka wudunya batal, kecuali yang keluar itu adalah air mani. Kalau air mani yang keluar, maka wudu tidak batal, tapi wajib mandi. Nah, khusus air mani, kalau air mani yang keluar, wudunya tidak batal. Kenapa kok keluar mani itu wudu tidak batal? Karena air mani itu kalau keluar, dia sudah mewajibkan kita untuk sesuatu yang lebih besar dari wudu, yaitu mandi. Maka wudu ini sudah dianggap kecil, dianggap biasa, maka tidak membatalkan wudu, cuma wajib mandi. Ya apa fungsinya wudu tidak batal? Kan wajib mandi juga. Nah, fungsinya adalah supaya kita tadi pas mau mandi, ya itu ketika kita mau melaksanakan sunnah mandi, yaitu wudu. Kan sebelum mandi sunnah wudu, belum mandi wajib itu. Sunnah berwudu. Nah, kalau dia tadi itu masih punya wudu, artinya dia ketika keluar mani tadi dia dalam keadaan wudu. Ada orang tidur duduk misalnya, nanti duduk tidak batal. Tiba-tiba mimpi basah keluar, berarti kan wudunya tidak batal, cuman dia wajib mandi. Nanti pas dia mau mandi wajib, ketika dia mau melaksanakan wudu, niatnya bukan niat mengangkat hadas kecil, tapi niatnya sengaja ku berwudu untuk sunnahnya mandi, gitu niatnya. Bukan mengangkat hadas kecil, karena hadas kecilnya tidak ada, dia tidak punya kecil, dia masih wudu. Jadi berbeda ketika niat berwudu sebelum mandi, itu saja. Cuman yang jelas keluar mani tidak membatalkan wudu. Selain daripada mani, sudahlah, apapun yang keluar pokoknya dari kubul maupun dubur itu membatalkan wudu. Itu yang pertama lah, sebagaimana biasanya. Nah itu kalau yang pegang kitab, sebagaimana biasanya itu agak sedikit keliru terjemahnya. Yang benar adalah dengan apapun bentuknya, itu yang betul. Yang dilihat dari bahasa Arabnya seperti itu, ala makana, dengan apapun bentuknya.
Yang kedua, pembatal wudu yang kedua menurut Imam Syafi'i, zawalul aqli binaumin aw ghairihi. Wudu menjadi batal karena hilang akal atau hilang kesadaran. Orang yang hilang kesadaran itu wudunya batal, baik yang disebabkan tidur atau sebab yang lainnya. Tidur itu kan orang tidak sadar, kalau tidur batal wudunya, tidur. Atau sebab yang lain seperti apa? Pingsan, habis wudu tiba-tiba pingsan, walaupun cuma sebentar, sadar dia, batal wudu lagi karena hilang kesadaran. Atau sebab yang lain lagi apa? Misalnya gila, hilang kesadaran. Ada kan tuh ya orang yang tiba-tiba bisa kumat, ya tiba-tiba bisa kayak hilang kesadaran gitu. Walaupun cuma sebentar, habis itu sadar dia, maka wudunya batal. Pokoknya apa saja yang menjadikan seseorang hilang kesadaran, apapun sebabnya, maka itu membatalkan wudu. Kecuali, ada kecualinya lagi, sama kayak yang pertama. Orang yang tidur tapi dalam keadaan duduk. Kan tidur tadi termasuk sebab orang batal wudu. Nah, tapi kalau tidurnya dengan cara duduk, maka tidak membatalkan wudu. Kenapa tidur itu membatalkan wudu? Karena kata Nabi, al-ainu wika'us sah. Mata itu ibaratkan apa? Tali pengikat lubang dubur gitu. Orang kalau tidur itu berarti ikatannya terbuka, maka seringkali tidak sadar buang angin. Ya, buang angin. Makanya kalau tidur itu wudunya batal, kecuali tidur dalam keadaan duduk. Nah, kalau duduk ini walaupun dia matanya terpejam, tapi ada yang menekan di bagian lubang duburnya sehingga tidak mudah angin untuk keluar. Ya, makanya diperkenankan orang yang berwudu itu tidur dalam keadaan duduk. Asal duduknya jangan di bangku yang bolongnya. Kalau duduknya di bangkunya bolong, pas di lubang duburnya bolongnya, kan ada juga bangku yang bolong-bolong, entah itu tali-tali kah bentuknya atau plastik tapi model yang berjarak begitu. Nah, itu walaupun duduk tapi ada jalannya untuk keluar. Nah, duduk yang seperti apa yang bisa untuk tidak membatalkan wudu? Yaitu syaratnya yang pertama, duduknya memang dia mantapkan bokongnya ke tempat duduknya, entah itu lantai atau kursi tadi ya. Mantap memang duduknya dia, nempel betul. Dengan apa? Dengan tempat duduknya dari itu, yang sekiranya jalan angin untuk keluar itu susah karena tertutup. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ayyakuna mu'tadilal khilqah. Orangnya orang yang sedang, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Bilanya terlalu gemuk, ya itu tidak bisa. Walaupun tidurnya duduk tetap batal. Tapi yang betul-betul yang kelewatan gemuknya, yang gemuk betul. Atau sebaliknya kurus sekali, sangat kurus, kurusnya betul-betul kurus sehingga
kayak tulang aja lagi, maka itu tidak bisa tertutup lubang duburnya karena tertahan tulang. Jadi tidak ada yang memampatkan lubangnya itu. Jadi syarat yang kedua, orangnya tidak terlalu gemuk dan juga tidak terlalu kurus. Kalau terlalu gemuk atau terlalu kurus, walaupun tidurnya duduk, maka wudunya batal. Wudunya batal. Itu yang kedua. Yang ketiga syaratnya ayyastaiqadha 'alal halatil lati nama 'alaiha. Dia itu bangun dari tidur masih dalam keadaan sama seperti tidurnya. Jadi macam apa dia tidur, bangunnya seperti itu juga. Kalau tidurnya duduk, bangun-bangun sudah berabah, batal. Tidurnya bujur aja duduk, sekali bangun sudah berbaring. Habis batisnya di tempat sujud orang sana, kepalanya di situ. Namanya Jumat. Nah, biasanya kan orang Jumat itu ada yang tertidur, ada yang terguring. Ya. Tapi di tempat ulun sana, di sini tidak ada, insya Allah. Di sini semangat semuanya. Baik itu Jumat kah, hari raya, pengajian kah, wah semangat semua. Masya Allah. Masya Allah, yang ulun ceritakan ini di Wadah ulun sana di Samarinda. Nah, tidur Jumat, kadang-kadang sengaja tidur memang. Capek bekerja, mumpung jam istirahat, wah tidur aja. Jadi kadang-kadang orang tuh senang khutbah itu pendek. Ada aja yang protes khutbah pendek. Kenapa? Belum lawas lagi guring, sudah habis khutbahnya. Pian guru terlalu pendek khutbahnya. Wah, kira guru nih Masya Allah, ini berarti senang dengan khutbahku. Sekalinya guringnya ada lawas. Belum sempat apa-apa lagi, selesai sudah khutbahnya. Masya Allah. Abu Nawas apa Nasruddin Hoja, tokoh sufi Islam yang kocak, yang sering lucu-lucu dia. Pasnya khutbah, jamaahnya guring semuanya. Dia khutbah, masjid itu dari saf pertama sampai saf terakhir tidur semua. Jarnya nih, aku nih khutbahin siapa ya? Orangnya guring semuanya. Akhirnya tengah-tengah khutbah berkuriaknya, api, 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 bangun semua orang. Di mana apinya? Di mana apinya? Disambungnya kalimatnya, api neraka bagi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena prank. Kelojar orang mau ini. Apa aku khutbah guring semuanya, yang siapa yang mendengar khutbah ini? Persiapan maka mulai tadi malam sudah. Nyiapkan bahan khutbah, orangnya guring semuanya. Jadi syarat yang ketiga harus bangunnya itu dalam keadaan mirip seperti tidurnya. Ya beda-beda sedikit tidak apa-apa. Misalnya tidurnya duduk, bangunnya nyandar misalnya, tidak masalah itu. Ya, nyandar itu tidak masalah. Tidurnya nyandar ini tidak apa-apa. Walaupun betul-betul nyandar, artinya ada orang nyandar separoh, ada nyandar betul-betul nyandar. Kayak pembedakannya, kalau orang betul-betul nyandar itu, kalau sandarannya diambil dia jatuh, gugurnya, itu berarti total nyandarnya. Ada yang separoh-separoh, tidak apa-apa. Walaupun total nyandar ini juga tidak batal. Atau misalnya kebangunnya gara-gara mau jatuh, juga tidak apa-apa. Yang guring itu pasnya mau jatuh ini terbangun. Bagaimana wudhunya? Tidak apa-apa, masih aman. Yang penting pas bangunnya tidak dalam keadaan baring. Atau tidak bergeser. Dinya guring di sini, bangunnya di sini. Jangan sampainya guringnya di sini, bangunnya di ujung sana. Berarti bergeser-geser gitu sampai ke ujung. Juga tidak boleh. Ya,
Syarat yang ketiga tadi, harus dia tadi bangun dalam keadaan persis seperti keadaan tidurnya. Nah, yang keempat, syarat terakhir, ketika dia bangun tidak ada orang yang mengasih tahu dia kalau dia tadi kentut pas tidur. Tapi orang yang memberitahu ini ada syaratnya juga. Menurut Imam Ibn Hajar, harus orang yang memang dipercaya, yang kada pernah berdusta. Lah, tiba-tiba dia bangun, ada orang ngasih tahu, bangun lengkap dah, syaratnya terpenuhi. Tidur dalam keadaan duduk, bangun sama dengan keadaannya. Tapi ada orang memberitahu, Pak, tadi pian kentut pas tidur. Bagaimana ini? Dilema ini. Lihati orangnya. Kalau orangnya ketujuh berdusta, udah sudah percaya. Nyadi gawinya aja kita, apalagi kawan kita seorang, wah, kamu tadi bekantut nyaring benar, kedengaran orang WhatsApp misalnya. Itu bisa jadi dustainya aja tuh. Dah wajib percaya kalau orangnya yang biasa bohong. Tapi kalau orangnya yang mengabari, terkenal orang yang soleh, orang yang tidak pernah main-main urusan agama, itu wajib dipercaya, batal berarti. 4 syarat ini terpenuhi, tiba-tiba pian bangun langsung sholat, tidak masalah. Ya, sholatnya sah karena wudhunya tidak batal. Itu kalau tidur. Kalau sekedar ngantuk aja tidak apa-apa, walaupun baring tidak masalah, tapi ngantuk aja, bukan tidur. Kata ulama, bagaimana cara membedakan orang yang tidur sama yang ngantuk? Caranya, kalau orang yang ngantuk itu dia mendengar suara dari luar tapi tidak paham, itu ngantuk namanya. Masih dengar, tapi dia tidak paham lagi dah. Itu masih ngantuk. Tapi kalau tidak mendengar sama sekali, itu tidur. Kan kadang-kadang kita masih pejam aja, masih mendengar aja suara orang ngobrol. Cuman kita tidak paham apa itu obrolan orang itu, tidak paham. Tapi masih mendengar, itu masih dihukumi ngantuk. Tidak apa-apa, walaupun baring tidak masalah. Tapi kalau sudah tidak mendengar apa-apa lagi, apalagi ngorok pulang orangnya, itu nyata tidurnya sudah itu. Ya, sudah pasti tidur. Kalau baring batal. Jadi pembatal wudhu yang kedua menurut Imam Syafi'i hilang akal, hilang kesadaran, baik karena tidur, mabuk atau tidur, pingsan atau gila. Kecuali tidur orang yang dalam keadaan duduk. Nah, yang ketiga, pembatal wudhu yang ketiga, iltiqa'u basyarati rajulin wa imra'atin kabirain. Wudhu menjadi batal karena menyentuh, ya, menyentuh kemaluan bagian depan atau dubur, kemaluan bagian belakang manusia. Ingat ya, syaratnya kemaluan manusia, bukan kemaluan binatang, kucing atau binatang peliharaan dia. Baik itu miliknya sendiri, baik itu kemaluannya yang dia sentuh adalah punya dia sendiri, atau milik orang lain, atau kemaluan orang lain. Bagaimana kemaluan orang lain? Misalnya anaknya, anaknya, itu aja contohnya, tidak ada contoh yang lain. Megang kemaluan orang lain gitu. Karena kalau bini itu tidak nunggu nyentuh situ, nyentuh sembarang aja batal kan gitu. Nah, contoh memegang kemaluan orang lain itu anaknya. Misalnya ini bisa anak halus, umur masih setahun atau kurang dari setahun, dia wudhu, tiba-tiba anak dibasuhi, ya, ganti pempes,
Misalnya karena BAB dibasuhi kan ya. Nah, dibasuhinya anaknya tadi, otomatis tersentuh kemaluannya. Allah. Nah, baik itu kemaluan dia sendiri maupun kemaluan orang lain, dengan bagian telapak tangan dan jari-jari. Dengan bagian telapak tangan menyentuhnya atau perut jari kita. Nah, baik orang dewasa atau anak kecil, walaupun anaknya sendiri ataupun mayit, menyentuh kemaluan orang yang sudah meninggal dunia. Nah, jadi begini. Pembatal wudu yang ketiga menurut madhab Imam Syafi'i adalah menyentuh kemaluan depan maupun belakang. Nah, depan maupun belakang dengan bagian tangan ini, telapak tangan dan perut jari ini. Dengan ini menyentuhnya. Berarti selain dengan ini tidak apa-apa. Karena selain dengan ini, bagiannya ini, maka tidak membatalkan wudu. Kalau yang basuhi anaknya dengan batis misalnya, kurang bahari itu ada gitu. Nah, basuhi anak dengan batis. Jadi anaknya duduk pakai batisnya, disimbornya gitu. Nah, itu aman, tidak batal. Atau dia basuhi anaknya dengan ininya, pakai bagian belakang sini. Dia basuhi, gosoknya pakai ini. Tidak apa-apa. Hanya kalau ada najisnya dibersihkan aja. Wudunya tidak batal. Baru batal itu wudu kalau menyentuh kemaluannya dengan telapak tangan nih dan jari-jari. Untuk mengetahui mana bagian yang membatalkan wudu kalau kita sentuhkan, yang tertutup di saat kita melakukan begini. Nah, mana yang bagian yang tertutup itu berarti yang membatalkan wudu. Nah, nih yang tertutup di saat kita begini. Ini 4 jari lah, kalau jempol tuh begini ketahuinya. Selain yang tertutup ini maka tidak batal. Jadi berarti sisi-sisi ini tidak membatalkan wudu. Misal dia pegang begini misalnya, contoh. Berarti kan sisi-sisinya nih, dia pakai sisi jari, tidak apa-apa. Dia megang. Asalnya ada bekamih, kalau bekamih batal bekamihnya itu lah. Kalau megangnya tidak batal, tapi kencingnya yang batal. Entah megang aja misalnya, dia megang aja dengan sisi-sisi ini. Atau megangkan kemaluan anaknya misalnya supaya tidak kemana-mana najisnya, pegangkan. Masih kecil anaknya tidak ngerti, pegangkan dengan ininya, tidak apa-apa karena tidak tertutup saat begini. Nah, bagian yang tidak tertutup ini yang tidak apa-apa untuk menyentuh. Baik itu yang disentuh kemaluan dia sendiri atau punya orang lain, jadi contohnya anaknya. Baik orang dewasa maupun anak kecil juga sama batal. Baik orang yang hidup maupun yang sudah mati, orang yang sudah meninggal dunia. Nah, tapi yang batal cuman yang hidup saja. Yang sudah meninggal itu tidak batal wudu lagi. Orang tuh kalau meninggal dunia, mayit itu sudah diwudui sampai selesai, maka aman, tidak akan batal lagi selama-lamanya ada wudunya itu. Walaupun disentuh dengan orang yang bukan mahramnya, yang batal hanya yang hidup. Yang sudah meninggal dunia tidak batal wudunya, cukup sekali, tidak usah diwudui lagi. Karena tersentuh lagi diwudui lagi, sentuh lagi diwudui lagi, wah repot juga. Cukup sekali aja. Kalau terjadi hal yang tadi, maka yang batal cuma yang hidup, yang mati sudah tidak ada batal lagi. Nah, itu pembatal wudu yang ketiga, yang terakhir, yang keempat. Wudu menjadi batal apabila terjadi persentuhan antara permukaan kulit seorang laki-laki dengan seorang perempuan dewasa yang bukan mahram tanpa ada penghalang. Nah, ini ketentuan semua nih. Tersentuhnya, bertemunya dua kulit.
Dan berarti gambarannya ada dua orang. Yang mana yang bersentuhan ini beda jenis, laki-laki dan perempuan. Kalau sama-sama laki-laki aman, atau sama-sama perempuan aman. Ini antara laki-laki dan perempuan tersentuh kulitnya, kulitnya. Kemudian laki-laki dan perempuannya ini sama-sama dewasa. Kalau salah satunya belum dewasa, maka tidak batal, masih aman. Bagaimana ngukur dewasa atau belum? Apakah ada batasan umur? Tidak ada batasan umur. Dewasa itu dilihat dari penilaian. Ini sudah disyahwati apa belum? Karena anak itu beda-beda. Ada anak yang umurnya masih muda tapi badannya besar, kayak orang-orang barat, orang Arab, orang-orang Eropa. Umur 6 tahun, 7 tahun besar sudah. Nah, kayak anak-anak kita Indonesia umur 12-13 tahun. Jadi tidak ada batasan umur. Ukuran dewasanya seseorang itu dilihat dengan postur tubuh seperti ini, biasanya sudah disyahwati apa belum. Kalau sudah disyahwati, walaupun umurnya masih muda, sudah dianggap besar, sudah membatalkan wudu. Jadi laki-laki dan perempuan yang sama-sama besar, itu syaratnya lagi. Kemudian antara laki-laki dan perempuan ini tidak ada hubungan mahram. Apa mahram itu? Mahram itu adalah orang yang tidak boleh menikah, itu mahram namanya. Jadi siapa aja orang yang tidak boleh menikah, berarti dia namanya mahram. Saudara jelas, tidak boleh nikah kan ya, sesama saudara. Kemudian acil, ya, baik itu saudara ayah kita atau saudara mama kita, itu kan tidak boleh dinikahi. Berarti mahram. Ibu, nenek, mamanya nenek, neneknya nenek, terus ke atas, itu semuanya mahram kita. Nah, kemudian keponakan kita perempuan, anak saudara kita juga mahram kita. Nah, kalau bersentuhan sesama ini mahram, tidak batal. Yaitu orang yang boleh kawin, yang tidak boleh menikah, itu namanya mahram. Bini kita mahram apa bukan? Bukan mahram bini kita. Kalau bini kita mahram, tidak boleh kawin kita dengannya. Justru karena dia orang lain, makanya kita boleh kawin. Jadi istri kita itu bukan mahram kita, cuma dengan akad nikah kita halal untuk melihatnya dan menyentuhnya dan apapun. Tapi apa dikatakan mahram secara hukum mahramiyah? Tidak. Karena kalau mahram tidak boleh nikah. Tidak boleh nikah. Apalagi yang mahram, mertua mahram. Ya, jadi bersentuhan salaman dengan mertua misalnya tidak batal wudunya. Karena tidak boleh orang menikahi mertua walaupun sudah pisah dengan anaknya. Tidak awal. Nah, tidak bisa. Itu namanya mahram, tidak batal. Yang batal kalau tidak ada hubungan mahram, sepupu. Ya. Apalagi yang dua pupu yang ke bawahnya tambah lagi. Atau orang yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali, bukan mahram. Ipar, saudara bini atau saudara laki, itu bukan mahram. Maka tidak boleh bersentuhan. Bersentuhan batal wudunya. Wudunya Pak, karena tidak mahram. Sebab boleh orang menikah dengan ipar kan ya? Boleh. Asal sudah pisah dengan saudarinya ini, pisah, habis masa iddahnya baru menikahi saudarinya lagi yang lain, boleh. Tapi kalau masih menikah tidak boleh mengumpulkan dua saudara, dilarang dalam Islam, haram hukumnya, nikahnya tidak sah.
Nah, jadi syaratnya ketemunya dua kulit sama-sama dewasa dan tidak ada hubungan mahram di antara keduanya tanpa penghalang. Tidak ada yang menghalangi, langsung kulit dengan kulit. Kalau kain, ada kainnya misalnya, baju atau tisu, maka tidak batal wudunya. Wudunya tidak batal. Kita sekarang berbicara masalah hukum wudunya ya, bukan berbicara hukum bersentuhannya, tidak. Apakah boleh atau tidak dalam syariat bersentuhan? Yang kita bahas hanya batal atau tidak wudu dari segi fikihnya ini. Masalah wudunya, bukan masalah boleh berarti lah. Kalau kita nak bersalaman yang penting berlapis gitu. Nah, itu belum, itu beda pembahasan. Yang jelas wudunya tidak batal begitu ya. Kecuali kuku. Nah, kalau kuku enggak apa-apa. Karena kuku bukan kulit. Orang megang kuku gini. Ini dengan bininya misalnya begayaan mengikuti kukunya gini. Bagaimana hukumnya? Tidak batal, asal bujur-bujur kuku yang dipegang. Atau rambut. Rambut juga tidak batal karena rambut tidak termasuk kulit. Rambut di bagian lain, tidak apa-apa. Yang menyisirkan rambut tidak masalah. Wudunya kada batal. Atau gigi misalnya. Apa juga gergawian mencapai gigi itu. Giginya dicapai kan. Yang penting tak kena gusi, maka tidak batal. Tidak membatalkan wudu. Nah, 4 macam inilah hal yang membatalkan wudu menurut pandangan imam kita, Imam Syafi'i. Ya boleh jadi berbeda dengan imam yang lain seperti Imam Malik itu. Beliau tidak membatalkan wudu orang yang bersentuhan. Nih yang keempat tadi, itu menurut Imam Malik tidak batal. Tidak batal kecuali syahwat. Sekedar tersentuh saja tidak batal. Tapi kalau syahwat, nah itu yang membatalkan. Ini biasanya yang dipakai orang untuk solusi orang yang tawaf. Karena tawaf itu kita kan susah menjaga untuk tidak tersentuh antara laki dan perempuan, agak susah. Bisa-bisa aja sebenarnya. Cuman kita tawafnya agak jauh. Kalau kita mau dekat, berdesak-desakan itu susah. Yang susah itu bukan jamaah kita Indonesia, yang susah itu jamaah lain. Seperti jamaah dari India, dari Bangladesh. Ya, itu mereka itu biasanya bajunya beda dengan kita. Kalau jamaah Indonesia itu biasanya lengkap. Ya, kalau mereka itu kadang-kadang ada yang terbuka sedikit. Nah, itu yang berbahaya. Kadang-kadang batisnya juga mereka terbuka, tidak berkaus batis. Tersepak batisnya, batal, paksa keluar barisan wudu lagi, maka wudunya jauh. Agak jauh keluar. Nah, untuk menghindari itu biasanya dikasih solusi ikut madhab Imam Malik bin Anas yang menyatakan tidak batal, tapi ada caranya untuk bisa boleh seperti itu. Nah, tawaf aja. Kalau sa'i tidak apa-apa, karena sa'i itu tidak disyaratkan wudu. Orang tidak wudu sa'i sah. Sunnah orang sa'i itu wudu sunnah saja. Kalau tawaf wajib. Jadi kalau pian batal wudu pas sa'i ya tidak apa-apa, lanjut aja. Tidak disyaratkan punya wudu. Wallahu a'lam bissawab. Itu 4 hal yang kita pelajari pada pengajian kita subuh ini, yang nampaknya remeh tapi ini penting karena berkaitan tentang status wudu kita. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, bisa kita amalkan dalam keseharian kita ajarkan pula kepada anak keturunan kita. Mudah-mudahan kita dan anak keturunan kita menjadi orang yang alim semuanya dan mengamalkan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan silahkan. 1 atau 2 pertanyaan. Ada pertanyaan saya sampaikan beberapa minggu. Jadi masalah mandi itu. Jadi di rumah itu pakai sanyo, jadi tidak pakai bak air, hanya pakai bak kecil ya, kecil dan bak kecil. Jadi apakah sah mandinya? Padahal dia itu mandi
lagi air itu karena tempatnya agak kurang tinggi. Jadi tapi dia bertanya dulu saja kalau keran itu dibuka terusnya dan itu. Tapi dia ragu, dia tanyakan ini apakah sah mandinya ini dengan bak yang kecil tadi pakai air keran jalan terus dia berarti. Demikian, terima kasih. Itu pertanyaan orang, apa pian yang bertanya? Nah, kisahnya aja orang kan padahal piannya. Hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Jadi walaupun airnya dibuka terus kerannya dibuka, tapi baknya kecil. Tidak sampai airnya 216 liter. Kan kedua kula itu 216 liter. Tidak sampai airnya, maka walaupun kerannya dibuka terus, tetap tidak boleh. Beda halnya kalau pipanya langsung pian masukkan ke baknya, itu beda. Karena berarti air ini bersambung dengan pipa yang sepanjangan tadi sampai ke sungainya, dianggap bersambung. Ya, tapi kalau pakai keran itu dianggap berbeda oleh ulama karena dimatikan lepas sambungannya itu. Tapi kalau disambung, ya langsung disambung tuh. Seperti yang pernah seperti orang punya satu drum itu kan cuma sekitar 200 liter aja itu satu drum, tidak cukup. Boleh nggak? Ya boleh aja, cuman kalau airnya kembali tidak bisa jadi mustakmal. Jadi bagaimana? Beli satu drum lagi, kasih pipa, sambung dengan pipa 2 drum. Nah boleh itu sudah. Pian jangankan pian mandi bokubui, pian masuk dalam drumnya atau ada bapak niat mandi wajib langsung. Karena bersambung dengan pipanya, jadi dianggap satu bagian. Tapi kalau dengan keran itu tidak bisa. Mending pian mandi di bawah kerannya itu langsung. Ya, atau buatkan kerannya naik sedikit jadi shower jadinya. Wah aman sudah itu. Itu sudah pasti aman dan mudah. Lebih bagus seperti itu. Tinggal modal naikkan pipa aja lagi sedikit, naikkan, kasih keran aja atau shower sedikit. Nah itu pasti amannya dah. Bebas dari mustakmal, bebas dari air yang mustakmal dan dipahami. Ini ada yang ikut bolanya nih, seperti buka aja nih, pemisahnya tuh berarti gimana? Buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz yang memberikan waktu kepada kami. Tadi malam kita membahas masalah jenazah yang kita tidak mau memandikan. Kita tidak mau memandikan jenazah. Dosa orang sedang kuat itu berdosa orang sedang kuat. Di sini yang saya tanyakan, bagaimana orang asalnya sholat, tapi akhir-akhir ini dia tidak sholat lagi karena ada baru. Nah, kalau dia meninggal, apakah kita wajib menyolati atau tidak? Sekian, terima kasih. Jadi kewajiban memandikan jenazah itu selama kita hukumi dia masih Islam. Terlepas dia orang ahli maksiat, terlepas dia sedang mabuk, terlepas dia orang begal misalnya atau apalah pekerjaannya, selama secara pandangan zahir kita dia masih orang yang beriman, maka wajib kita mandikan. Tapi kalau secara hukum zahir dia ini orang yang keluar dari Islam dengan perbuatannya, misalnya nyembah patung, tiba-tiba misal dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang di situ mengandung kemurtatan misalnya, maka itu secara hukum dihukumi keluar dari Islam. Maka ini yang tidak wajib kita mandikan. Masalah sholat, orang yang meninggalkan sholat itu terbagi dua kan ya. Ada yang karena malas. Kenapa kamu tidak sholat? Malas saja. Tapi tahu tidak sholat wajib? Tahu aja. Nah ini masih Islam. Masih Islam. Tapi kalau dia meninggalkan sholat dalam keadaan
dia tidak meyakini sholat itu wajib. Kenapa kamu tidak sholat? Ya saya tidak mau sholat. Tahu tidak kamu sholat itu wajib? Mana ada sholat itu wajib? Misal sholat ini waktu ya, tidak ada. Sholat itu tidak wajib. Nah ini keluar dari Islam. Kalau alasannya dia meyakini sholat itu tidak wajib, keluar, dihukumi keluar dari Islam. Nah, cuma itu secara hukum Islam sebenarnya cuma tidak berlaku sih di Indonesia ini. Secara hukum Islam ada urutannya. Orang itu diperingatkan oleh hakim, dipanggil oleh hakim. Kata hakim, kamu tobat enggak dari perbuatanmu ini? Dikasih waktu, ternyata tidak taubat juga dia, tetap dengan perbuatannya. Diperingatkan lagi masih, maka ini secara Islam dihukum pancung. Orang yang tidak sholat itu dihukum, dibunuh. Kemudian kalau dia meninggalkan sholat gara-gara meyakini sholat tidak wajib, ini diperlakukan seperti jenazah orang yang tidak Islam. Tidak boleh dikubur di pekuburan muslimin, dikubur di pekuburan yang bukan muslimin, non muslim. Dikubur di orang-orang pekuburan Kristen kah, atau pekuburan Hindu atau Buddha, pokoknya tidak boleh dikubur di pekuburan muslim. Nah, jadi menyikapnya seperti tadi. Kalau dia orang yang tidak sholat dalam keadaan dia meyakini sholat itu tidak wajib, tapi sudah kita peringatkan sholat itu wajib, masih juga itu bisa jadi dikatakan orang yang meninggal dalam keadaan tidak Islam. Karena kewajiban sholat tidak boleh diingkari. Orang boleh aja, bisa aja tidak sholat, tapi tetap meyakini dia sholat wajib, itu dia berdosa tapi masih Islam. Allah berdosa masih Islam. Jadi kita aja yang menilai. Ini nih, kayak apalah. Kalau memang dia tidak meyakini kewajiban sholat, maka bisa kita anggap murtad, keluar daripada Islam. Bilanya masih meyakini atau ragu-ragu, itu masih kita anggap muslim, maka diurusi tetap diurusi, tetap dimandikan, tetap disolati, tetap dikafani, tetap dikuburkan. Nah, cuma gini nih, selama orang itu tidak mengeluarkan kalimat yang nyata-nyata dia keluar dari Islam, itu boleh jadi di akhir umurnya dia taubat, cuman kita tidak tahu. Di penghujung umurnya dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia taubat, yang tahu cuman dia dengan Allah, wafat. Nah, itu yang kita khawatirkan. Itu yang kita tidak tahu di penghujung umurnya. Sangat banyak sekali kejadian seperti itu. Orang yang hidupnya salah tapi di akhir umurnya dibenarkan oleh Allah, diberi hidayah, keluar kalimat taubat di penghujung umurnya, maka mati dalam keadaan Islam. Nah, ini kita khawatirkan. Jadi selama dia tidak, umpamanya di rumahnya ada simbol-simbol di luar agama kita, itu jelas-jelas berarti tidak ada, masih ya pakaian kayak kita, masih juga umpamanya syahadatnya masih bagus juga, kita sangka saja dia ini di penghujung umurnya taubat. Boleh jadi dia dapat hidayah dan bertaubat, maka proses saja secara Islam. Nggih. Kecuali tadilah jelas-jelas ada patungnya di rumah dia pasang, itu baru itu. Karena innamal a'malu bil khawatim, amal itu yang dinilai adalah akhirnya, penghujung akhirnya. Itu banyak ya, orang betamat sholat tuh banyak itu. Sholat betamat, hatam sholatnya, lebih hebat dari Nabi. Nabi aja kadang-kadang hatam sholat, nih hatam sholat, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, keluarga kita, keturunan kita daripada ajaran yang salah, ajaran yang sesat. Allah jalankan kita dengan anak keturunan kita, cucu-cucu kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.